MC atau loss besar itu menyakitkan. Banyak trader langsung menyerah setelah mengalami kerugian besar. Tapi sebenarnya kamu bisa bangkit dan kembali lebih kuat. Di episode 7 ini, saya akan bahas langkah-langkah bagaimana cara bangkit setelah mengalami kerugian besar dalam trading. Di sini ada 7 langkah yang akan saya berikan. Langkah-langkah bangkit dari kerugian besar. Yang pertama, akui dan terima kerugian dengan lapang dada. Banyak trader tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka sudah rugi besar. Beberapa justru menyalahkan market, broker, atau bahkan orang lain. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Tentunya kita harus mengakui bahwa kamu sudah mengalami loss, ya. Jangan lari dari kenyataan. Ya, jangan pernah lari dari kenyataan. Terima saja, sudah. Jangan menyalahkan market. Tentunya sebagai trader, tanggung jawab ada di tanganmu sendiri. Disebabkan apa? Disebabkan kamu yang menganalisa, kamu yang memiliki saldo, dan kamu pun yang mengeksekusi di market tersebut. Jadi jika loss, ya sudah, tanggung sendiri akibatnya, terima aja sudah. Jangan menyalahkan A, B, C, D, jangan. Ya, ingat, trader sukses juga pernah mengalami rugi besar. Yang menjadi perbedaannya, mereka bangkit dan belajar dari kesalahan. Di poin kedua, berhenti trading sementara untuk evaluasi. Ini penting. Ini sangat penting, ya. Banyak trader yang setelah loss besar langsung buru-buru trading lagi dengan harapan mengembalikan modalnya cepat. Nah, akibatnya mereka malah terjebak, ya, revenge trading dan mengalami kerugian yang lebih besar. Nah ini, fatal sekali. Lalu apa yang harus dilakukan? Tentunya berhenti trading sementara waktu. Jangan trading saat mental masih kacau. Tenangkan dulu saja. Tenang. Luangkan waktu untuk evaluasi dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jika perlu, ya, ingat, jika perlu jauhkan diri dari chart, MT4 kah, TradingView kah, pokoknya jauhkan diri dulu dari chart dan lakukan aktivitas lain sampai pikiran benar-benar jernih dan tenang. Di poin ketiga, ada analisa kesalahan. Apa sih yang salah? Nah, ingat, jangan hanya fokus pada lossnya saja. Tentunya kita harus mencari tahu apa penyebab kerugian besar itu bisa terjadi. Pertanyaan yang harus rekan-rekan jawab nih, ya. Ingat, pertanyaan ini harus rekan-rekan jawab. Apakah saya sudah mengikuti trading plan? Itu yang pertama. Yang keduanya, apakah saya overload atau terlalu serakah? Nah, yang ketiganya, apakah saya melanggar money management? Wow. Lalu yang keempat, apakah saya trading dikarenakan emosi ataukah dikarenakan FOMO? Jawab dalam hati, ya. Ingat, jawab pertanyaan ini. Otomatis akan terjawab semua. Apa yang menyebabkan kerugian besar itu? Di poin keempat, perbaiki strategi dan money management. Jika kamu mengalami kerugian besar, mungkin ada salah satu penyebabnya, ya. Jika kamu mengalami kerugian besar, mungkin ada yang salah
dengan strategi atau cara pengelolaan modal. Nah, di sini kita harus dapat memperbaiki langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk memperbaiki ini nih. Yang pertama, gunakan resiko per trade yang lebih kecil daripada biasanya, ya. Ingat, jangan asal masuk dengan lot besar, dikarenakan resiko pun akan besar. Kita kecilkan saja resikonya, ya. Ingat itu ya, ingat. Lalu pastikan strategi yang digunakan sudah diuji, ya. Ingat lagi, ya. Ingat, strategi ini harus yang sudah diuji, ya. Jadi jangan trading tanpa tidak tahu strateginya. Harus ada hasil backtestnya, ya. Lalu gunakan stop loss dengan benar. Jangan pernah tidak menggunakan stop loss dalam melakukan trading, ya. Lalu jangan berharap profit besar dalam waktu yang singkat. Ingat, garis bawahi lalu catat. Tanamkan dalam pikiran, trading itu butuh kesabaran. Nikmati saja prosesnya, ya. Di poin yang kelima, bangun kembali kepercayaan diri setelah bertahap, ya. Secara bertahap, bangun kembali kepercayaan diri secara bertahap. Setelah mengalami kerugian besar, trader pasti kehilangan rasa percaya diri mereka. Mereka takut masuk market lagi atau ragu dengan keputusan mereka sendiri. Nah, ini fatal sekali, ya. Setelah down pasti kehilangan nih rasa percaya diri ini. Nah, kita harus mengembalikannya secara bertahap saja. Kalau sekaligus itu dirasa susah, tetapi jika bertahap, langkah demi langkah, percaya pasti akan berhasil. Nah, gimana cara untuk mengembalikan kepercayaan diri ini? Mulai dari account demo terlebih dahulu dengan menggunakan lot kecil untuk membangun kepercayaan diri dulu. Jadi gunakanlah account demo, ya. Saran saya gunakan account demo. Kalau mau masuk akun real, ya silahkan jika sudah siap menerima kehilangan. Tetapi gunakan lot yang terkecil. Ingat, lot yang terkecil. Bangun dulu tuh kepercayaannya dulu, ya. Lalu fokus pada proses yang benar. Jangan hanya mengharapkan profitnya saja, ya, jangan. Tetapi loss pun harus dinikmati, ya. Ingat diri sendiri bahwa loss adalah bagian dari perjalanan trading. Ingat dalam diri sendiri, loss itu bagian dari perjalanan trading. Di poin yang keenam, jangan terjebak dalam siklus MC yang berulang. Wayo, siapa nih yang sudah terjebak dalam circle ini nih? Terus aja berulang-ulang. Banyak trader yang setelah mengalami MC langsung deposit lagi tanpa memperbaiki strategi. Akibatnya tentu saja rekan-rekan semua sudah pada paham. Mereka kembali loss dan akhirnya MC lagi. Nah, bagaimana untuk kita dapat keluar dari siklus ini nih? Tentunya jangan langsung deposit sebelum melakukan evaluasi dan perbaikan. Pastikan modal juga yang digunakan adalah uang yang siap untuk rugi, ya, bukan uang dapat pinjaman dari teman, dari pinjol, dari bank dan sebagainya. Modal wajib uang tenang. Jangan uang dapur digunakan. Jangan, pokoknya uang yang tenang. Artinya apa uang tenang itu? Begitu kita depositkan, artinya kita sudah siap untuk kehilangan semuanya. Dan jikalau loss MC semua, itu tidak ada aktivitas apapun yang terimpact, ya. Tidak ada impact sama sekali. Bayangkan jika menggunakan uang pinjaman dari teman, MC kita tetap harus membayar ke teman ataupun ke pinjol. Kita harus tetap bayar pinjol ke bank, sama ke dapur. Dapur nggak akan
ngebul ya. Nah, jadi gunakan uang yang dingin untuk siap kehilangan uangnya. Lalu ubah mindset trading adalah maraton. Ingat, trading adalah maraton, bukan lari sprint ya. Di poin ketujuh, kembali trading dengan pola pikir yang baru. Ini poin terakhir. Setelah melewati evaluasi dan perbaikan strategi, saatnya kembali ke market dengan mindset yang lebih kuat tentunya ya. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Catat, garis bawahi, jangan ulangi kesalahan yang sama. Cek kembali sebelum trading. Apakah saya sudah punya trading plan yang jelas? Apakah saya siap menerima risiko dengan tenang? Apakah saya sudah mengontrol emosi dengan lebih baik? Gunakanlah modal terkecil dulu, jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru. Ingat, sebagai penutup saya punya kata-kata, loss besar bukan akhir dari perjalanan tradingmu. Yang penting adalah bagaimana kamu belajar dari kesalahan dan bangkit lebih kuat. Di episode selanjutnya saya akan bahas alasan kenapa banyak trader gagal dan kesalahan yang harus kamu hindari itu apa saja. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya begitu saya selesai upload langsung ada notifnya. Lalu tonton jangan lupa, dan tulis di kolom komentar jangan lupa apa pengalaman loss terbesar yang pernah kamu alami. See you.